Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang kakek tewas tercebur ke sumur di Lelatang Jembrana. Mantan polisi menjadi otak pencurian sepeda motor di Buleleng. Pencipta kaos Barong Bali meninggal dunia dan diaben di setra adat Desa Beng Gianyar. Dari 10 daerah tujuan wisata di Bali, Kemenparekraf memasukkan Tanah Lot sebagai daerah tujuan wisata yang paling populer di Pulau Dewata. Setiap hari ribuan wisatawan mengunjungi Tanah Lot untuk menikmati keindahan alam dan pura yang terletak di pesisir pantai. Saat libur Lebaran, jumlah wisatawan asing maupun domestik berlipat ganda. Mulai dari pintu masuk hingga ke lokasi, kawasan Tanah Lot padat dengan ribuan wisatawan. Untuk membuat nyaman wisatawan, pengelola kawasan wisata ini memperketat keamanan dengan melibatkan aparat kepolisian. Petugas mengecek satu persatu barang bawaan wisatawan dan melarang wisatawan membawa minuman keras atau senjata tajam. Lebaran tahun 2024 ini ya seperti berjalan seperti Lebaran tahun kemarin, yaitu dengan pengamanan kita dibantu oleh Polres Tabanan dan ada Polsek Kediri, Satpol PP, kemudian ada Dinas Perhubungan dan juga security kita. Yang jelas setiap tahun itu kita bikin pos di sini, pos Lebaran untuk pengamanan. Yang pertama ada pintu keluar masuk, kemudian areal pantai sampai ke ujung timur dan pintu utama. Itu yang kita nanti fokuskan di sana. Naiknya kunjungan wisatawan ke Tanah Lot sudah terlihat sejak liburan Paskah pada tanggal 31 Maret lalu. Hingga liburan Lebaran, jumlah wisatawan terus naik dan sebagian besar adalah wisatawan asing. Sisanya sekitar 20% adalah wisatawan domestik. Hingga 1 April, jumlah wisatawan yang datang ke Tanah Lot mencapai sekitar 25.000 orang. Pengelola optimis jumlah wisatawan ke kawasan ini tahun ini melampaui tahun 2023. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, sepanjang libur Lebaran padat dengan wisatawan. Hingga akhir pekan lalu, pemandangan seperti ini masih terlihat. Sejak dari pintu masuk hingga lokasi kawasan wisata, pengemudi harus bersabar karena kendaraan bergerak lambat. Untuk mengurai kemacetan, polisi bersama TNI merekayasa arus lalu lintas menggunakan sistem buka tutup. Kami membagi dua sisi jalur dan kemudian di pos penlokan karena di sini merupakan segitiga yang sangat padat arusnya, terutama kendaraan yang dari bawah dari arah Kedisan Toyi Bungkah. Kapasitas kendaraan yang naik cukup lumayan padat, sehingga kami lebih prioritas kendaraan yang dari bawah mengingat tanjakan yang lumayan curam, sehingga kendaraan yang lainnya kami buka tutup arus. Dibanding hari biasa, kawasan Kintamani saat libur panjang Lebaran padat dengan wisatawan yang meningkat hingga 3 kali lipat. Otomatis pendapatan dari tiket wisata juga meningkat dari 30 juta rupiah naik menjadi 100 juta rupiah lebih. Karena cukup tinggi ya, karena hampir 200% dari hari-hari biasa. Pada saat hari biasa pendapatan kami hanya 30 juta, pada saat Lebaran meningkat sampai 90 sampai 100 juta.
Kalau hari raya Lebaran seperti ini biasanya wisatawan domestik saja. Domestik. Ya. Yang dituju mereka daerah mana saja Pak? Mungkin di sekitar Kintamani ini. Kintamani sebenarnya paling ke kafe-kafe, semua kafe full sampai waiting list. Kepadatan wisatawan diperkirakan berlangsung hingga akhir libur Lebaran, dan untuk mencegah kemacetan dan pengamanan, Polres Bangli telah menerjunkan sejumlah personel di kawasan wisata Kintamani. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Keluarga dan warga Rabu pekan lalu mengarak jenazah Jero Mangku Pandey Ketut Krisna, tokoh pencipta kaos Barong Bali yang terkenal. Mendiang meninggal dunia pada 29 Maret lalu. Iring-iringan jenazah mendiang diarak dari rumah duka di Jalan Manik Gianyar menuju sentra adat Desa Beng di Jalan Pati Jelantik. Keluarga dan warga sekitar ikut mengantarkan sang tokoh untuk menjalani proses ngaben. Pandey Ketut Krisna meninggal dunia dalam usia 77 tahun karena sakit. Sebelum wafat ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Sangla. Mendiang selama ini memang kreatif dalam kesenian. Ia berinovasi menggunakan kain endak dengan menciptakan baju kaos bergambar khas Barong Bali. Kaos Barong ini menjadi sangat terkenal, bahkan menjadi salah satu ikon Bali, dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang datang ke Bali. Beliau memang orangnya sangat aktif dan kreatif. Jadi pertama kali munculnya oleh-oleh Bali memang muncul dari papa saya awal sekali tahun 76. Jadi yang muncul yang namanya waktu itu Arsop Galuh ya. Jadi dari perkembangan Arsop Galuh itulah semua hasil karya itu setelah berkembang dijual di perusahaan batik itu. Ada rencana bikin gini terus hak ciptanya? Untuk pengurusan hak cipta, kalau Papa dulu pernah menyampaikan karena ini baju barong sudah dikenal banyak orang dan jadi sudah berkesan baju barong adalah baju Bali ya. Jadi orang datang ke Bali adalah baju barong. Jadi Papa ada suatu kebanggaan saja di situ. Jadi menyerahkan semua hasil karya keluarga ini kepada umum masyarakat Bali gitu. Selain membuat kaos Barong Bali, Mendiang juga merintis usaha bisnis dengan membangun toko cenderamata dan oleh-oleh. Setelah upacara pengabenan, keluarga akan melanjutkan dengan upacara ngerorasin yang berlangsung 12 hari setelah upacara pengabenan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.